أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبينا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى حضرة جميع وليه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا سلطان الأولياء العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها، وإلى حضرة جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Surat Al-Hijr ayat 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين.
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحضون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika satemene iku tetep ing dalem kang sinebut fa akhadhathumus sayhatu musyrikin faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjin apa la ayatin yakti ana pira-pira tandha kekuasaan lil mutawassimina keduwe pira-pira wong kang padha ningali kanthi angen-angen. Wa innaha lan satemene qaryah iku labisa bilen yakti ing dalem dalan mukimin kang tetep. Inna fi dzalika satemene iku tetep ing dalem kang tinutur apa la ayatan yakti dadi tulodo lil mukminina keduwe pira-pira wong kang padha iman. Wa in lan satemene kelakuan iku kana ana sapa ashabul aikati kaum ashabul aikah iku la zalimina yakti pira-pira wong kang padha nganingaya. Fantaqamna mongko neksa sapa ingsun Allah minhum sangga ashabul aikah wa innahuma lan satemene kaume Nabi Lut lan ashabul aikah iku labi imamin yakti tetep ing dalem dalan mubinen kang terang. Walaqad kadzdzaba lan yakti temen
wis nggorohake sapa ashabul hijri. Ashabul hijri al mursalina ing bira-bira wong kang den utus. Wa ataina lan paring sapa ingsun hum ing ashabul hijr ayatina ing bira-bira tandha kekuasaan ingsun. Fakanu mongko ana sapa ashabul hijr anha sangka ayatina iku mu'ridina padha mengo kabeh. Wa kanu lan ana sapa ashabul hijr iku yanhituna padha ngukir sapa ashabul hijr minal jibali sangka pira-pira gunung buyutan ing pira-pira omah aminina halih padha sentosa kabeh. Wa khadat mongko ngalap natrabi hum ing ashabul hijr apa as-sayhatu swara kang banter musbihina halih padha manjing esu-esuan kabeh. Fama agna mongko ora bisa nyugihake anhum sangka ashabul hijr apa ma perkara kanu kang ana sapa ashabul hijr iku yaksibuna padha agawe sapa ashabul hijr. Surat Al-Hijr ayat ingkang kaping 50 gangsal 75 yang ada keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menerangkan tentang kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Kemarin sampai Nabi Lut menawarkan putri-putrinya, kedua putrinya untuk dinikah sama laki-laki kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam. Pada awal terjadinya kaum homoseksual, wong lanang karo wong lanang, dan kaum lesbian, wanita dengan wanita, terjadi pada zaman Nabiullah Lut alaihi salam. Jadi zaman semanten niku dimulai yang ada di daerah Sadum atau Sodom, sehingga Allah menurunkan siksaan terhadap kaum Nabiullah Lut alaihi salam dengan perintah malaikat kepada Nabi Lut untuk segera meninggalkan daerah Sadum sebelum terjadi azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inna mau'idahumus subuh alaysa subuhu biqarib. Ini mumpung sebelum subuh, cepat-cepatlah panjenengan untuk meninggalkan daerah ini, sebab kaum panjenengan daerah Sadum itu nanti akan saya angkat dan akan saya balikkan. Dan terus dihujani dengan hijaratan min sijil, watu yang mengangah, watu yang membara. Jadi akhirnya mati semua ini.
sampai jadi kota mati. Jadi kira-kira itu ya ada di daerah sekitar Yordania itu, kira-kira dari daerah Sadum itu. Ayat selanjutnya, inna fi dzalika la ayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya di dalam cerita yang tersebut Allah memberi azab terhadap kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam. Dadi siksa niku wau daerah niku diangkat malaikat niku terus akhirnya dibalik terus dihudani dengan batu yang terbakar. Akhirnya kota niku ya jadi kota mati, jadi kota terbakar gara-gara perilaku-perilaku yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yaitu melakukan hubungan seksual, homoseksual dan lesbian. Di dalam cerita ini ada sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mampu melihat al-mutawassimin, al-munadhirina, al-mu'tabirina, yaitu orang-orang yang melihat dengan mengambil ibrah, mengambil cermin. Nek kaya ngono iku mau berarti satu perbuatan dosa Allah menurunkan azab. Dene ndelok cerita kaya ngeten iki kula kalih jenengan iki kan sering kula aturake bahwa kaumipun umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini termasuk ummatun marhumah, umat yang terhormat, mulia. Lah kok kira-kira sampean kalih kula iki nglakoni dosa iki wis bolak-balik. Sering, bahkan setiap kali mripat niki angger melek, kula jenengan niki sering melakukan perbuatan dosa, sering kita berbuat aniaya. Kan ngaten iki. Dadi mulane kadang-kadang ada satu syairan dadi rina wengi kita tansah gawe dosa, rina wengi kita tansah gawe dosa, maksiat duraka karo ngrasani tangga. Cocok ya Bu ya? Maksiat duraka karo ngrasani liya. Ini satu perbuatan dosa kula panjenengan sedaya kados mekaten. Wa innaha labisabilim muqimin. Dan sungguh desa Sadum itu adalah jalan yang tetap. Maksudnya jalan yang tetap di sini. Jadi kaum Nabi Lut ini mempunyai satu desa namanya desa Sadum. Ini adalah kaum Quraisy niki sering doliwat, kaum Mekah ini sering melewati daerah-daerah situ. Dados andekan satu daerah, mungkin daerah ada satu bencana tenggene mriki, andekan hancur luluh daerah tersebut yang sudah tidak bisa dibenahi lagi, kita itu ya tahu. Akhirnya kita liwat. Ketika kita liwat itu mestinya kita harus mampu melihat, bukan melihat saja,
bahkan kita harus iktibar, mengambil mauidhah, kita harus bercermin sebab apa daerah sini kok sampai hancur seperti ini. Andekan. Jadi kita itu bisa berangan-angan. Wong diwehi akal dening Gusti Allah itu kan harus mampu kita gunakan untuk kita berangan-angan. Inna fi dzalika laayatal lil mu'minin. Dan yang tersebut, cerita-cerita ini adalah sebuah ayat, sebuah suri toladan bagi orang-orang yang beriman. Makanya untung kita ini, dan alhamdulillah bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bersabda, tuba liman hudiya lil islami wa kana rizquhu kafafan wa qana'a bihi. Yang artinya bahagia sekali, bejo kemayangan bagi seseorang yang diberi hidayah Allah memeluk agama Islam. Jadi kita itu harus berbangga, kita harus napa niki seneng dadi didadekno wong Islam, diberi rezeki oleh Allah yang cukup dan mampu qanaah, menerima dengan lapang dada. Orang Islam itu sebetulnya ketika kita menganalisa, kita mampu untuk berpikir niku, orang usah jenengan niku mikir rezeki. Kita ikhtiar. Semuanya itu sudah dipastikan oleh Allah, diberi takdir masing-masing. Terus kalau kita sudah ditakdir Allah di dalam kandungan 4 bulan, ketika kita dikandung ini, kita tuh sudah diberi takdir oleh Allah, sudah dicap. Tinggal kita ini mampu untuk ikhtiar atau enggak. Ikhtiar itu kan hanya mbok menawa. Ketika kita bekerja, nanti Allah memberi rezeki. Terus pokoknya kita mengalir aja lah. Mengalir. Mendapat rezeki yang banyak, ya alhamdulillah. Kita mendapat rezeki kurang banyak, ya kita selalu bersyukur alhamdulillah. Jadi rezeki itu bukan diwenehi duit tok, ndak. Terus sampean kalih kula niki diwenehi urip Gusti Allah. Kita itu diberi sehat Gusti Allah, ini adalah rezeki yang luar biasa. Kadang-kadang kita itu tidak menyadari. Aku ada duit, saya tidak punya uang, gini, mau gini tidak bisa. Lu sampean tuh diberi sehat itu sudah luar biasa. Ini yakin sampean, harus yakin dan harus percaya. Katanya. Apalagi kalau kita teruskan sampean kalih kula iku diwenehi Gusti Allah iki ambekan, iso nyerot ngoten iki. Kita mbayangno umpama tuku kuwi pira. Gitu. Ngentekno tabung gas niku kira-kira tabung nggone mriki ra? Pundi niki? Samator gas ngoten niku sedinane iku pamane sak tabung. Lah sak tabung niku regane pira? Mosok kita itu mau naik kendaraan itu terus pakai tabung. Kaya penyelam. Kita itu sudah syukur karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya orang mukmin itu harus berbangga diri. Kita dijadikan Allah menjadi orang Islam ini harus syukur alhamdulillah. Masalah rezeki itu kita serahkan kepada Allah,
tapi jangan lupa kita ikhtiar. Wayah pandemi saat ini, pancen pandemi itu seingat saya itu lahirnya pada bulan Rajab 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Jadi Rajab ke Rajab terus Rajab ini, ya kita itu hanya ikhtiar lah. Kon maskeran kita pakai masker, kon jaga jarak kita jaga jarak. Wis pokoknya ngoten iki. Tapi jangan lupa iman harus lebih dikuatkan lagi. Kepercayaan kepada Allah bahwa wong iku ndak usah susah sing terlalu susah. Ndak usah. Dawe Ibnu Sina niku al-wahmu nisfudda. Kekhawatiran itu adalah separuh dari penyakit. Sampean iku nek khawatir terus menerus, itu nanti malah penyakitan sampean. Kita buat enjoy aja lah. Ngaten iki. Yang penting kita itu tetap mengikuti apa yang dikatakan pemerintah. Wis angger sing penting angger mantep yakin karo Gusti Allah sing temenanan bahwa segalanya ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten iki. Terus lagi ketika kita membahas tentang masalah kita dijadikan Allah menjadi orang Islam. Lho sampeyan iki nek salat itu ketika kita mampu mengartikan apa yang kita ucapkan, kita tuh lebih subhana rabbiyal azim. Kita ketika takbiratul ihram mengatakan Allahu akbar, Allah maha besar. Terus lagi kita membaca doa iftitah sampai kepada inni wajjahtu atau wajjahtu wajhiyya, ketika kita menghadapkan diri kita ke hadirat zat yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan kita condong. Apalagi inna sholati, bahwa sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti kita doa terus menerus, karena sholat ini secara lugotan adalah doa, secara bahasa itu doa. Kita ketika membaca doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ini ketika kita itu menganalisa luar biasa bahwa Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku. Kita merasa berdosa kepada Allah, kita minta diampuni. Warfa'ni, semoga kita diangkat. Warzuqni, semoga kita diberi rezeki. Wajburni, semoga kita ditambal kebutuhan kita. Mungkin hari ini tidak dapat rezeki, mungkin besok akan diberi lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan Allah. Kalau memberi rezeki itu gampang. Yang penting kita itu menghadap, berusaha ikhlas, kita berusaha khusyuk menurut kemampuan kita masing-masing. Nah, secara total kula yakin kula jenengan iki nalika salat kuwi jeling apa-apa. Ngoten iki. Iku yakin aku ya. Masyaallah nih. Terus lagi Rabbi firli warhamni wajburni. Warham, semoga engkau memberi rahmat, memberi belas kasihan. Wahdini, semoga engkau ya Allah memberi hidayah, memberi petunjuk. Wa'afini, semoga engkau memberi selamat, memberi ampunan. Ini penuh dengan doa.
Ketika kita selesai, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sesuai dengan istilah, jadi aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslim. Salat secara istilah satu ucapan, yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Takbir ini kita ada hablum minallah. Hablum minallah. Yang terakhir kita taslim, sauluk salam, kita memberi ucapan selamat assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah bagi kalian semua. Menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Ini kan ucapan-ucapan keselamatan bahwa kita menjadi orang Islam ini supaya hidupnya ini damai. Damai terhadap dirinya sendiri dan damai terhadap orang lain. Jadi ojo damai itu mung dipek awake dhewe. Aku sing penting uripku damai. Anaknya tidak damai. Lingkungannya tidak damai. Lho iku wong Islam capo apa kan gitu sih. Salate terus kepiye kan gitu. Mula harus direalisasi tenggene kemasyarakatan ngoten niki. Dadi salam niki keselamatan, kedamaian ini harus untuk kita juga untuk lainnya kita. Kan ngoten niki mangke ben kepenak. Ngoten niki. Ayat selanjutnya wa in kana ashabul aikantil ladzalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Ashabul aikah, jadi membahas tentang temenan. Golongan yang disebut ashabul aikah itu adalah golongan orang-orang yang zalim. Maka aku Allah ini menyiksa ashabul aikah, dan kedua-duanya ya kaumnya Nabi Lot, ya kaumnya Nabi Sholih, ini ya di jalanan yang terang. Artinya apa? Ashabul aikah itu adalah kaumnya Nabiullah Syuaib alaihi salam. Ashabul aikah. Jadi kaumnya Nabi Syuaib. Lah, jalanan di sini itu bahwa ketika ahli Mekah mau ke negara Syam, itu dia akan melewati daerah-daerah tersebut, dan ketika melewati akan teringat kejadian-kejadian kaumnya Nabiullah Lot alaihi salam dan kaumnya Nabiullah Syuaib alaihi salam. Jadi ini sebagai tanda kekuasaan Allah yang diberikan untuk mereka-mereka ketika melewati, agar supaya dia bisa mampu untuk berpikir. Sebuah satu contoh saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ini ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di dalam ayat fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka
ayah. Pada hari ini aku Allah menyelamatkan kamu. Badanmu, badannya Fir'aun ini diselamatkan Allah. Arti diselamatkan di sini ini akhirnya jasadnya itu utuh. Sudah berapa ribu tahun sampai sekarang. Pernah Pak Haji Mirin itu pernah tur rekreasi ke Mesir tapi tidak bisa masuk. Dia bercerita sama saya tapi tidak bisa. Karena di sana itu memang ketat. Ini ketika Allah menyelamatkan badannya Fir'aun terangkat di Bahrul Ahmar, di Laut Merah. Sampai diangkat sampai sekarang jasadnya masih. Ini apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Ini sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang sesudahmu, sesudah Fir'aun. Ben Doreti biar melihat iki mbiyen iku ngaku-ngaku pernah menjadi Tuhan. Oh, kan pernah nih. Gitu. Fir'aun kan pernah menjadi ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, ana saya rabbukumul a'la, Tuhan kalian, Tuhan kamu semua yang lebih tinggi dibanding Tuhannya Musa. Itu Fir'aun sudah pernah menjadi Tuhan. Jadi nek kira-kira umpamane kaya wong ngaku-ngaku dadi Kanjeng Nabi itu ija kalah karo Fir'aun. Wong ngaku dadi malaikat itu kan ra pati ketok. Ija kalah karo Fir'aun. Fir'aun sudah mengaku menjadi Tuhan. Ini malah lebih hebat lagi. Jadi mulane ketika diselamatkan Allah jasadnya, ini menjadi sebuah takbir, membuat satu ibrah, satu cermin bagi kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan manusia itu lupa. Ya ada orang-orang dengan adanya ayat-ayat seperti itu yang dulunya tidak Islam, akhirnya masuk Islam. Oh, ternyata memang Quran ini luar biasa. Diabadikan di dalam Al-Quran. Sampai seorang profesor, seorang doktor yang namanya Maurice Bucaille, ini adalah seorang ahli anatomi. Dia itu seorang doktor. Ini itu sampai melihat jasadnya Fir'aun ini. Oh. Saya membaca di Bible tidak ada. Saya membaca di kitab-kitab kuno tidak ada. Akhirnya tanya kepada anak-anak di Mesir. Anak-anak di Mesir itu banyak yang hafal Quran. Oh itu ya ada Pak Profesor, Pak Doktor. Di mana? Itu di dalam Al-Quran yang bunyinya fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dibuka nomor di Quran, kalau tidak salah di surat Hud, ketemu temenan, diterjemahkan. Andaikan kita bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia, andaikan bahasa Perancis, karena seorang Maurice ini adalah seorang Perancis dan bahasanya Perancis koyok bahasa saya ini. Jadi pada hari ini aku Allah menyelamatkan jasadmu Fir'aun dan seterusnya. Ini sebuah satu gambaran yang lain. Jadi dua kaum tersebut kaumnya Nabiullah Lot, kaum Sadum, dan kaumnya Nabi Syu'aib, Ashabul Aikah. Ini memang ada peninggalan-peninggalan. Ini dah kita tutup kembali ke ayat yang ke-80. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan sungguh
Ashabul Hijri, sebuah kaum. Ini adalah kaumnya Nabiullah Shalih alaihi salam. Ashabul Hijri itu, ashab ini adalah sekawanan, al-hijri ini adalah batu, pemahat. Jadi pertama kali di dunia ini ada sebuah pemahat batu, itu pada waktu zaman Nabiullah Shalih alaihi salam. Jadi sampai budaya waktu itu luar biasa, gedung-gedung, rumah-rumah yang terbuat dari batu sampai sekarang masih ada peninggalan. Dan bahkan masuk di antara apa itu seperti Borobudur itu, menurut arkeologi termasuk keajaiban dunia. Ini di UNESCO itu ada. Sampai nek kepengen monggo, nek aman mangke nganakno rombongan aja wali songo tok. Ya kala-kala nanti kita melihat di sana lah. Mangke kula dijak ora usah bayar ngono, tak dudono mangke. Ngaten. Engko Kaji Mirin sing dadi ketua rombongane cocok aku. Ngopi-ngopi nek kono Ji ya. Masyaallah. Tetapi walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Ashabul hijr ini kaumnya Nabi Shalih. Ini orang-orang yang membuat satu kebohongan terhadap Rasul-Rasul Allah. Termasuk Nabiullah Shalih ini ya dibohongi. Jadi Nabi Shalih berjuang ani'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Kamu semua menyembah kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ternyata tidak. Dia sampai saya pernah menceritakan, mungkin sampean ini yang lupa. Waktu itu wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Aku Allah ini memberi mukjizat Nabiullah Shalih alaihi salam, yaitu sebuah onta betina. Bukan sapi ya. Sapi itu surat Al-Baqarah, sapi betina. Ini tidak, onta betina. Ketika waktu itu kaumnya itu apa ya, terhadap Nabi Shalih ini, saya tidak percaya nek sampean ini dijadikan nabi harus punya mukjizat. Wah, Nabi Shalih itu akhirnya berdoa di bebatuan yang besar, langsung batu itu pecah. Terus ada onta betina, an-naqah, onta ini. Jadi onta ini sebagai mukjizat Nabiullah Shalih alaihi salam. Tapi terhadap onta tersebut, ayat-ayat Allah tersebut, ini malah dia memalingkan diri, tidak mempercayai. Jadi ayat Allah itu ketika diberikan kepada kaum tersebut, ini percaya atau tidak percaya, kaum itu harus wajib mempercayai. Lah kondak itu kadang-kadang kita itu dicoba oleh Allah. Kaumnya Nabi Shalih itu dicoba Allah, diuji. Jadi hari ini untuk sapi, satu sumberan seperti belik. Terus nanti hari berikutnya untuk kaum. Silang berganti, silih berganti. Namanya manusia loh ini. Kadang-kadang tidak ada rasa kepuasan loh. Kalau nanti aturan begini tuh kita butuh minum, kita butuh masak, kita butuh mandi, kita butuh air. Lah kok Nabi Shalih kok membuat aturan gara-gara unta saja kok sampai kita dikalahkan. Ini akhirnya ada satu inisiatif,
Ada seorang yang bernama Kidar ya boleh, Kodir ya boleh, Kodir enggak, Kidar atau Kodar ini harus dibunuh saja. Oh gitu. Akhirnya unta ini dibunuh. Nah, ada orang yang memanah, saya lupa namanya. Jadi unta itu dipanah kena kakinya. Akhirnya dia tidak bisa berjalan. Terus langsung dibunuh yang namanya Kidar. Sampai perutnya unta betina tersebut akhirnya mati. Kita jangan tanya saya, lu wong mukjizatnya Nabiullah Sholih sampai dibunuh kok bisa mati. Lah memang aturannya seperti itu. Kalau tidak mati nanti ya tidak ada azab Allah. Gitu. Sampai Ashabul Hijr wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Mereka Ashabul Hijr, kaumnya Nabi Sholih, ini yanhituna minal jibali, gunung ini dibobol, gunung ini dipahat, dibuat rumah. Jadi rumahnya itu di bebatuan itu. Makanya satu peradaban besar waktu itu sampai dunia kagum terhadap sebuah daerah namanya Madain Sholih atau kota Madian. Itu peradaban tentang arkeologi itu luar biasa, mencengangkan dunia sampai sekarang. Loh kok bisa? Rumah itu dari pahatan batu besar itu. Wong kula mawon ketika haji, ketika kita melewati terowongan itu saja saya kagum. Saya lewat dari maktab menuju ke Mekah, ke Masjidil Haram, itu melewati itu gunung yang dibuat terowongan. Luar biasa, panjangnya. Tidak sampai 1,5 kilo lebih. Saya berjalan itu sampai kelelahan. Itu seakan-akan saya melihat itu batu satu itu. Mungkin masuk mengenai sumben situ mangkat, muga-muga. Ini nanti jenengan, nanti rada adoh karo Masjidil Haram loh. Nek Perak ya ora tau reti. Delalah saya ini berjalan kira-kira 2 kilo ke Masjidil Haram, 2 kilo kurang ke Mina. Jadi saya ada di tengah. Itu adalah tempat yang idola, tempat yang strategis. Ketika kita di Masjidil Haram ya enak, ketika kita nanti ada mabit di Mina itu ya agak dekat gitu. Jadi jalan saja itu sehat. Ya semoga itu saya di Mahbas Jin 2 waktu itu. Ini. Aziziyah ada itu katanya. Ini. Sehingga ketika Allah memberi azab kepada kaum Nabi Sholih, fa'akhadhathumus sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Ketika azab Allah ada suara ini yang mengatakan as-sayhah itu Jibril gembor. Jibril gembor. Jadi as-sayhah itu ada yang memaknai Jibril gembor. Tapi ini ada yang memaknai gempa bumi, gemuruh. Akhirnya kaumnya Nabi Sholih pada waktu sobah, waktu pagi ini hancur semua, mati semua. Kecuali orang-orang yang beriman. Melihat hal seperti itu ketika Allah sudah memberi azab. Terus apa perbuatan-perbuatan kaum ini supaya bisa menyelamatkan? Tidak ada. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, lan ora ana kang bisa nyemugihake sangka Ashabul Hijr, yaitu kaumnya Nabi Sholih, sesuatu yang dia lakukan. Ketika Allah menghancurkan, dia akan hancur. Oleh karena itu, sebagai penutup, satu ayat
yang ada di sini, dalam menghadapi situasi apapun kita ini, bahwa kekuatan Allah ini adalah yang paling utama. Cuman kita ini hanya bisa berikhtiar, kita hanya bisa berusaha. Untuk supaya selamat kita di jalan, kita harus hati-hati. Jadi tidak cukup kita di jalan, kita hidup pakai hati satu, itu tidak cukup. Harus hati-hati, pakai hati dua. Ini nanti lebih enak. Karena kalau hati satu itu kadang-kadang ya ngoyo-woro, ketika ada hati yang kedua, ojo ngoyo-woro. Iki dalanmu nok pinggir, nok sebelah kiwa. Jangan sampai kamu lewat di tengah. Ketika Anda berjalan naik kendaraan, jangan menghidupkan HP, jangan SMS-an di jalan. Kula niku nek roh potongan ngoten iki, ya Allah Gusti, iki nyawane pira ya. Nggih. Cah nom-nom ngoten iki. Numpak motor karo maca WA apa SMS saya ndak tahu. Kadang-kadang saya mikir, iki diwenehi nyawa pira bocah iki ngoten iki. Harus hati-hati. Insya Allah ketika kita bisa seperti itu, kita akan diberi berkah, diberi manfaat, diberi ridho, diberi keselamatan Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.